Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apakah Anda punya hewan peliharaan yang sangat Anda cintai? Terlebih lagi, apakah Anda memiliki anjing sebagai hewan peliharaan Anda? Ya, cukup banyak orang begitu senang memelihara anjing sebagai hewan peliharaan. Ada beberapa alasan mengapa anjing disebut sahabat manusia dan dengan demikian cukup sering dipelihara oleh manusia. Karena anjing-anjing tidak hanya memberikan kenyamanan, hiburan, dan alasan yang bagus untuk berolahraga, tapi juga mereka sangat setia. Nah, dalam video ini saya membagikan kepada kita 5 kisah tentang relasi dan persahabatan para kudus dengan anjing-anjingnya. Bahan utama video ini saya temukan dalam salah satu laman internasional dan saya pikir cukup menarik untuk dibagikan kepada kita. Pertama ialah perihal hubungan antara Santo Dominikus dengan anjingnya. Jika kita melihat ikonografi Santo Dominikus, patung Santo Dominikus atau lukisan tentang Santo Dominikus, kita akan sering melihat Santo Dominikus ditemani seekor anjing. Nah, ketika ibu Santo Dominikus sedang mengandung Santo Dominikus, ibu ini bermimpi bahwa ia melihat seekor anjing yang dengan obor di mulut anjing tersebut, dan anjing itu kemudian berlari keliling dunia membakar. Dia pergi kepada seorang pengkhotbah, ibu ini pergi kepada seorang pengkhotbah untuk menanyakan perihal arti dari mimpi yang tak biasa ini. Pengkhotbah itu kemudian mengatakan kepada ibu Santo Dominikus bahwa berarti ia akan melahirkan seorang pengkhotbah yang besar yang akan membakar dunia dengan api firman-Nya, seperti anjing tadi membakar dunia dengan obor di mulutnya. Nah, bahkan nama Ordo Dominikan, yaitu ordo yang didirikan oleh Santo Dominikus sendiri, membuat permainan kata-kata tentang pentingnya mimpi ini, di mana Dominikan biasa dimengerti sebagai dua kata bahasa Latin, yaitu Domini dan Canis, yang artinya anjing Tuhan. Domini artinya Tuhan dan Canis Tuhan. Ketika digabungkan disebut sebagai anjing Tuhan. Sangat erat dengan Dominikan, Domini dan Canis. Nah, anjing yang muncul dalam mimpi ibu Santo Dominikus ini dipercaya sebagai anjing jenis Greyhound. Anjing yang penuh energi, yang bisa berlarian menyebarkan firman Tuhan dengan kecepatan tinggi. Ini sangat cocok dengan karya Santo Dominikus yang dikatakan telah mempertobatkan lebih dari 100.000 orang di seluruh misinya. Inilah kisah pertama, yaitu kisah Santo Dominikus yang dikenal sebagai anjing Tuhan. Kisah kedua ialah kisah Santo Roch dan anjing. Santo Roch hidup di abad ke-14. Ia adalah seorang Prancis dan ia dikenal sebagai santo pelindung anjing. Suatu kali Santo Roch ini terkena wabah penyakit. Karena itu ia mesti pergi ke hutan dan di sanalah ia akan mati. Namun, santo ini diselamatkan oleh seekor anjing yang tidak hanya menjilati lukanya untuk membuatnya semakin sembuh, tetapi juga membawakan makanan dari meja majikan sang anjing. Suatu hari bangsawan majikan anjing itu mengikuti anjingnya ke dalam hutan dan menemukan Santo Roch yang cukup lemah. Lalu bangsawan ini pun membawa santo ini kembali ke rumahnya dan membantu Santo Roch mendapatkan kembali kekuatannya. Dan memang tidak lama kemudian Roch kembali ke Montpellier, asalnya dari santo ini. Di sana dia ditangkap karena dianggap menjadi mata-mata dan dimasukkan ke dalam penjara, di mana kemudian ia meninggal 5 tahun kemudian setelah terbuang. Kisah ketiga ialah tentang Lazarus si miskin dan anjing yang dikisahkan dalam kitab suci. Mungkin kita ingat perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Kita mendengar bahwa Lazarus yang malang, yang terbaring di jalan dengan luka-lukanya yang dijilat oleh anjing. Tindakan anjing yang menjilat luka-luka ini memiliki berbagai penafsiran yang berbeda-beda dari para ahli.
Beberapa ahli berpikir bahwa penderitaan Lazarus sedemikian buruk sehingga anjing yang menjilat itu dianggap sebagai penghinaan terakhir baginya. Mengatakan bahwa demikian buruknya lah sampai anjing pun menjilati luka-lukanya. Namun ahli lain menafsirkan cerita itu dengan mengatakan bahwa anjing-anjing itu sedemikian mengasihani Lazarus dan mencoba menyembuhkan lukanya dengan menjilati luka-lukanya Lazarus. Belas kasihan anjing-anjing itu bahkan lebih besar daripada belas kasihan dari manusia, yakni orang kaya itu, untuk menekankan makna di balik perumpamaan itu. Kisah keempat ialah relasi antara Santo Bernard dan anjing. Anjing Santo Bernard digambarkan besar, berbulu, membawa sebotol kecil alkohol di lehernya. Berkat para biarawan di Pennine Alps, anjing jenis ini menjadi penyelamat gunung. Ada celah tertutup salju di antara Italia dan Swiss yang sangat berbahaya, sehingga diakon agung Santo Bernard membangun biara dan rumah perawatan di sana pada tahun 1050 untuk mencari mereka yang menyambut mereka yang mencari perlindungan tatkala melewati jalur yang sulit itu. Pada tahun 1660, para biarawan yang tinggal di sana terputus dari dunia untuk waktu yang lama. Dalam keterputusan dengan dunia, para biarawan ini justru membawa beberapa ekor anjing menjadi sahabat dan anjing penjaga bagi mereka. Anjing-anjing tipe Mastiff yang pintar ini mampu mendeteksi jika longsoran salju akan segera terjadi. Anjing-anjing ini akan membimbing para biarawan setiap kali para biarawan ini melakukan perjalanan. 1 abad kemudian, mereka juga menemani para pengunjung, para pelancong yang datang ke tempat itu, terutama para penziarah dalam perjalanan mereka menuju Roma yang melewati celah itu. Dengan cepat disadari bahwa anjing-anjing itu memiliki indera penciuman yang kuat yang dapat juga menemukan orang yang terkubur di bawah salju. Sejumlah anjing kemudian kerap dikirim untuk mencari orang. Setelah ditemukan, seekor anjing akan kembali ke biara untuk memberitahu para biarawan tentang keberadaan orang yang hilang yang dicari. Sementara anjing yang lain akan tetap tinggal di tempat ditemukan orang yang hilang itu dan kemudian menggali orang itu yang tertimbun salju dan kemudian memeluk orang yang hilang itu untuk memberikan kehangatan yang sungguh dibutuhkan. Nah, pada tahun 1880, anjing-anjing ini diberi nama ras resmi Saint Bernard setelah para biarawan yang dengan berani menawarkan perawatan bagi para pelancong selama berabad-abad lamanya. Selama bertahun-tahun, anjing ini diyakini telah menyelamatkan lebih dari 2.000 orang. Celah di pegunungan itu dinamai menurut para biarawan juga menjadi Jalan Santo Bernard dan yang lebih kecil dikenal sebagai The Little Way of Santo Bernard. Kisah kelima, yakni kisah anjing yang suci bernama Juinfort. Sungguh luar biasa untuk berpikir bahwa ada seekor anjing yang dianggap sebagai, dalam tanda kutip adalah santo bagi rakyat tertentu. Tradisi mengatakan bahwa anjing Greyhound Prancis dibiarkan menjaga putra seorang kesatria saat kesatria ini sedang berburu. Ketika kesatria ini kembali, dia tidak dapat menemukan putranya. Kamar bayi berantakan dan anjing Juinfort berlumuran darah. Terbawa oleh emosi yang meluap-luap, kesatria mengambil sikap yang buruk dan langsung membunuh anjing itu, mengira bahwa anjing itu memakan bayi sang kesatria. Namun, selang beberapa waktu kemudian, kesatria ini mendengar tangisan anaknya dan ia melihat seekor ular berbisa mati ditutupi gigitan anjing yang tergeletak di dekatnya. Satria itu mengambil anjingnya yang setia dan memasukkannya ke dalam sumur, menutupinya dengan batu untuk membuat satu tempat khusus bagi anjing itu. Penduduk setempat pun datang untuk menghormati anjing yang dianggap sebagai martir itu, berharap anjing itu akan menyembuhkan penyakit mereka dengan pengantaran anjing itu. Sangat menarik bahwa saking mencintai anjing ini, maka anjing ini dianggap kudus oleh masyarakat di sana. Karena itu kerap juga ditemukan anjing ini digambarkan dalam ikon dengan nimbus, yaitu lingkaran di kepala
yang biasanya dikenakan bagi para kudus. Nah, cerita yang sama mungkin pernah juga kita dengar di wilayah Nusantara kita ini. Bagaimana seekor anjing terbunuh karena diduga membunuh anak dari seorang manusia. Padahal sebenarnya anjing itu telah menyelamatkan anak majikannya. Nah, demikianlah kelima kisah relasi anjing dengan para kudus. Sungguh menginspirasi kiranya. Salah satu pesan pentingnya ialah bahwa Allah memang menciptakan dunia ini baik adanya. Dan kita adalah satu saudara satu sama lain dengan ciptaan yang lain. Di mana segala ciptaan termasuk anjing adalah saudara kita. Dan itu kiranya nyata dalam kelima kisah tadi. Mari menghargai semua ciptaan sebagai saudara, sebagaimana dihidupi oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Yesus, Engkau andalanku, pacu gebek.